Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi ya di channel YouTube aku Rika Cilin. Alhamdulillah, kali ini aku mau evaluasi dulu belanja bulanan Juni kemarin ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau evaluasi dulu, nanti mana tahu ada kita bisa ngatur, kita membayangkan gitu. Karena selama renovasi rumah aku tuh udah nggak budgeting lagi. Nah, karena keterbatasan biaya, jadi sekarang dan bulan kemarin aku mulainya bulan Juni aku budgeting. Jadi mari kita evaluasi budgeting bulan Juni aku kemarin. Nah, kalau menurut aku belanja bulanan, belanja mingguan, cara ngatur pola keuangan kita tuh penting banget ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa membagi-bagi, kita tuh bisa membayangkan dan gak ke akhir bulannya nggak kebablasan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah seperti ini, kalau udah budgeting seperti ini tuh insya Allah nanti kita bisa mengatur keuangan rumah tangga kita. Itu sih menurut aku ya teman-teman, tapi tergantung sih kepada teman-teman di rumah. Coba deh teman-teman budgetkan seperti ini, jadi insya Allah nanti keuangan kita bisa diatur. Nah, mari kita evaluasi belanja bulanan Juni kemarin. Masih ada sisa nggak ya gitu. Tapi kita di sini bukan berfokus kepada sisanya. Yang penting kita udah bener aja, udah budgeting aja gitu untuk belanja mingguan, bulanan gitu. Tapi kalau ada sisa, alhamdulillah mari kita manfaatkan. Berarti kita tuh bisa nanti bisa kita tabung gitu. Dan kita mulai dari evaluasi belanja mingguan pertama kemarin. Ini masih ada sisa ya teman-teman. Jadi sisanya ini bulan pertama tuh habis ya. Biasa kalau kita belanja mingguan yang pertama pasti itu menghabiskan semua gitu. Dan ini belanja yang kedua masih ada sisa 74.000. Dan belanja yang ketiga pun masih ada sisa 27.000. Nah, inilah ya teman-teman. Nanti tuh di sini aku jangan disamakan ya teman-teman keperluan kita, kebutuhan kita. Cuman aku membayangkan di sini aku satu anak balita dan dua orang dewasa gitu. Tapi kalau teman-teman memang pengeluarannya tuh memang besar di rumah, bisa disesuaikan ya. Nanti misalnya lebih kurang dari aku bisa 150 seminggu gitu. Bisa atau kok bisa 250 seminggu gitu. Nah, ini juga masih ada sisa ya teman-teman. Uang dana tak terduga aku masih ada sisa 40.000. Dan uang jajan aku juga masih ada sisa gitu. Nah, inilah ya teman-teman, hasil dari budgeting kemarin masih ada sisanya. Dan mari kita manfaatkan nanti untuk ngisi budgeting yang lain gitu, untuk ngisi tabungan aku. Tapi sebelum kita ngisi tabungan kita, mari kita dulu bikin budgetin bulan Juli tahun 2023 gitu ya teman-teman. Nanti di sini untuk belanja bulanan Juni alhamdulillah masih ada sisa 106.000. Dan ayo teman-teman kita bikin budgetin untuk bulan Juli tahun 2003. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman yang nonton jadi semangat lagi untuk mengatur keuangannya kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang minim keuangan seperti aku, bisa deh untuk membuat budgeting keuangannya seperti ini juga gitu. Ini tuh tergantung kita ya teman-teman. Kalau misalkan kita bisa membagi keuangan kita, rumah tangga kita gitu, jadi kita tuh akhir bulannya tuh enak gitu ya teman-teman. Jadi nggak kekurangan rasanya di akhir bulan karena keuangan kita tuh udah ada tuan-tuannya gitu. Nah, ini kita mulai dulu dari biaya kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Jadi gimana pendapatan aku di sini dari Pak suami dan aku gitu. Aku seorang wanita karir yang bekerja di rumah, juga mendapatkan alhamdulillah dipercaya sama Allah dapat gaji tiap bulannya juga. Tapi kita bukan membahas di pokok,
tentang gajinya aku gitu. Jadi di sini aku membahas tentang dari pemberian Pak suami. Kenapa begitu? Karena keuangan gajinya aku udah teruntuk untuk sesuatu hal gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh ngatur keuangannya, jadi dikasih belanja bulanan sama Pak suami. Nah, ini belanja mingguan yang pertama, dan juga aku mulai juga dari belanja minggu yang pertama sampai nanti dengan dan yang lain-lainnya. Seperti biasa nggak berubah-berubah sih ya teman-teman. Belanja minggu pertama tetap 200.000, bulan tahun kemarin pun tetap 200.000 ya teman-teman. Jadi pertama 200.000, ketiga 200.000, yang keempat pun 200.000. Nah, belanja bulanan aku targetkan di sini 500.000 ya teman-teman. Gas tambah galon aku targetkan 100.000. Uang jajan untuk aku aja, untuk aku belanja di rumah sakit. Aku kerja di rumah sakit ya teman-teman. Uang jajan aku 200.000 aja. Sama bensin khusus untuk aku, bukan untuk Pak suami ya teman-teman. Pak suami itu di luar yang ini. Aku 100.000 aja bensinnya aku cukup. Nah, ini listrik tambah token gitu ya. Listrik tambah token, listrik tambah wifi gitu. Listrik sama wifi itu sebulannya aku 350. Berasnya sih aku 150-an, cuman aku bulatkan aja 200. Kadang aku beli beras yang anak daro itu 160-an gitu ya teman-teman. Kadang aku pengen sih belinya yang anak daro 160, jadi aku targetkan 200. Dana tak terduganya 200, tabungan anaknya 300, tapi tabungan anak aku via transfer ya. Terus skincare aku 100.000 tiap bulannya. Keperluan anak tuh 500.000 untuk susu aja ya teman-teman. Nah, inilah ya teman-teman cara aku membudgetkan keuangan rumah tanggaku. Jadi kalau aku udah melakukan seperti ini tuh insya Allah nanti akhir bulan tuh aku nggak kebablasan gitu. Jadi seperti contoh bulan Juni kemarin masih ada sisa ya teman-teman. Jadi kalau dari awal-awal sih aku nggak pernah yang bikin budgetan yang gini gitu. Tapi setelah aku bikin YouTube gitu, aku lihat-lihat YouTube teman-teman yang lain, enak ya kalau kita udah budgetnya tuh seperti ini gitu, bisa kita ngatur keuangan rumah tangga kita gitu. Jadi kita nggak kebablasan gitu, serta nggak merasa kaya terus di awal gajian gitu. Nah, ini momen yang paling suka banget aku nih, meletakkan uangnya di tempat dompet aku gitu, dompet pinter aku sih namanya gini, dompet yang paling cerdas gitu. Jadi sesuai dengan budgetin kita kemarin tadi tuh, target kita tuh, jadi aku letakin di posnya masing-masing gitu, biar nanti awal gajian ternyata terasa banyak gitu. Jadi kita seawal gajian kita masukin ke sini karena udah ada tempat-tempatnya masing-masing, jadi nanti kita tinggal tetap belanja, ini targetnya. Jadi kita tuh merasa nggak punya uang gitu karena udah ada pemiliknya gitu ya. Nah, ini keperluan anak itu aku ganti ya teman-teman 500.000, karena tahun kemarin tuh kan 800.000. Jadi waktu 800.000 tuh susu anak aku bebelak selama 3,5 tahun. Jadi karena aku udah mau 4 tahun aku ganti sama SKM, jadi berkurang deh keuangan aku jadi 500.000 gitu. Dan alhamdulillah aku udah masukin ke posnya masing-masing ya teman-teman. Jadi ini tuh sangat bantu aku sekali biar nanti keuangan rumah kita itu membaik gitu. Insya Allah kedepannya nanti mudah-mudahan menjadi membantu kita gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke video selanjutnya. Ini bikin challenge. Nah, ini challenge dari sisa belanja bulanan Juni kemarin ya. Nah, itu masih ada sisa 106 tadi ya. Jadi kita masukkan ke challenge-nya masing-masing gitu. Kalau misalkan ada uang 2.000, karena aku bikin challenge 2.000, mari kita tabung uang 2.000. Jangan pernah sepelekan uang 2.000 ya teman-teman. Karena tahun kemarin aku seperti ini, aku banyak terkumpul sampai 1 juta lebih.
sekitar 500, sekitar segitulah, aku lupa. Nah ini sangat membantu banget di saat aku nggak punya uang gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku udah pernah bongkar calon aku 2000, aku banyak, jadi aku tukar ke bank, aku setrika gitu, aku rapiin gitu, terus aku tukar sama bank aku via transfer ke ATM aku aja gitu. Nah ini udah selesai, aku arsir-arsir gitu. Jadi kalau setiap ada setiap gambar tuh 2000 gitu. Jadi aku punya 4 gambar, jadi aku arsir 4 gambar. Kalau misalnya punya 5, diarsir juga 5 gitu. Nah ini cara 50.000 aku belum bisa ngisi ya, next lah ya teman-teman, nanti aku kekurangan uang gitu, jadi aku bikin challenge, aku isi challenge yang 20.000. Nah si uang 20.000 tuh aku paling suka banget. Kenapa? Kalau kita nabungnya uang 20.000 tuh 5 aja udah 100.000, Masya Allah gitu. Jadi aku tahun kemarin kan udah aku bongkar ada tuh di video aku sebelumnya, silakan di scroll ke bawah ya teman-teman. Aku bikin challenge uang 20.000, aku bisa nabungnya waktu tuh sampai 5 juta. Karena aku kekurangan upah pak tukang, aku ambil dari sana, sisa uang 3 juta lebihan gitu, aku beli gorden teman-teman. Jadi aku beli gorden harga 3 juta lebih, dibantu sama challenge yang 20.000 ini, Masya Allah. Jadi aku bikin lagi deh challenge 20.000 gitu. Jadi setiap aku ketemu uang 20.000, aku masukin ke sini gitu. Aku bikin challenge biar nanti bisa membantu aku di saat emang butuh sekali gitu ya teman-teman. Nah setelah kita ngisi uang 2000 sama uang 20.000, karena nggak ada challenge yang 50.000 di sini, uang 50.000, jadi kita hitung berapa sih tinggal lagi gitu, sisa dari challenge yang aku isi tadi. Nah di sini aku ngitung-ngitung dulu, mudah-mudahan nanti bisa ini aku tabung, dan aku bikin di sini sisa belanja bulanan gitu. Jadi di sini aku bikin berapa sih sisa dari setelah aku masukin challenge gitu. Nah ini aku bikin di bulan Juli karena aku baru mulai di bulan Juni ya teman-teman. Tapi aku bikin sisa dari yang tadi tuh 102 sisanya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini aku lipat-lipat aja, gak aku masukin ke zippernya, nanti kita bisa gampang untuk menghitungnya ya teman-teman. Nah ini dia, aku masukin ke zipper kayak gini aja, tapi nggak gelembung sih, nggak mengganggu untuk pas ditutup sih teman-teman. Tapi nantilah aku cari tempatnya untuk kursus yang sisa dari bikin belanja bulanan ini gitu. Nah ini udah selesai aku bikin challenge, jadi uang recehnya. Nah itu tuh sisa dari aku bikin challenge uang 50.000 ya, tapi aku nggak bisa jebol di sana, jadi aku manfaatkan tabungannya untuk uang receh. Nah ini uang recehnya aku masukin ini, uang 500.000 ke sini, uang 1.000 pun ke sini, dan uang 2.000 aku bedain gitu. Tapi uang 2.000 ini kayaknya nggak bisa lagi dipakai gitu ya, tapi nanti kita tukar ke bank bisa, cuman aku sisihkan aja dulu daripada nanti suka ya uang receh itu tuh dimana-mana gitu ya. Jadi mari kita manfaatkan, kita tabung. Ini dulu teman-teman videonya aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.